Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Manyar beserta pengurus, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Manyar beserta para pengurus, Bapak dan Ibu sekalian ingkang kawula hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jamali wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamali wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi utmatihi wa jalali wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqa min dilak. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, enjang menika suasana koyo suasana pengantin. Teror pengantin. Yang hadir juga pengantin-pengantin tua dan pengantin-pengantin muda. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah. Beliau adalah role of model. Beliau mempunyai semboyan dalam keluarga baiti jannati. Tetapi jannah di situ jangan diasosiasikan dengan jannah yang nanti, yang tanpa konflik, tanpa perselisihan. Jadi Rasulullah itu kita tidak boleh melepaskan dari yang namanya al-a'rad al-basyariyah. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang itu memang selalu ditampilkan oleh beliau untuk memberi uswah, untuk kita bisa mengambil teladan bahwa di dalam rumah tangga pun ada konflik, ada perselisihan, ada ketidaksamaan dalam ide ataupun dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk memahami apakah kita ini sudah tahu betul apakah ini kita laki-laki atau perempuan, ataukah pasangan kita ini sakjane laki-laki tulen atau perempuan tulen. Itu kadang-kadang kita bingung. Walaupun jenengan sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, kadang-kadang juga tidak paham betul. Lah harapannya dengan kajian ini akan timbul suatu kesabaran, akan timbul suatu kebijaksanaan dalam menghadapi masing-masing pasangan. Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya bacakan tadi itu yang membuat saya pede, walaupun dalam kehidupan sehari-hari saya merasa tidak layak untuk menyampaikan materi ini. Tetapi kalau di ujung ayat tadi, lita'arofu, untuk saling memahami. Kalau kita ingat dulu waktu masih belajar bahasa Arab, tak tulis sedikit ya biar lebih paham ya. Dari dalam surat Al-Hujurat tadi disebutkan di ujung lita'arofu itu ala wasni tafa'ala. La ta'arufu ini wazan tafa'ala itu punya banyak fungsi, minimal 4. Yang pertama adalah lil musyarakah baina itsnain au aktsar.
Jadi kalau kita memakai wazan tafa'ala, maka di dalam pikiran kita ini berfungsi untuk musyarakah, melibatkan dua pihak atau lebih. Kalau wazan fa'ala itu hanya dua pihak, tetapi kalau tafa'ala itu dua pihak dan bisa lebih ya. Jadi dalam memahami pasangan laki-laki perempuan itu kadang-kadang tidak bisa hanya dua pihak, kadang-kadang juga melibatkan pihak yang lain. Makanya Al-Quran luar biasa, dia pakai wazan tafa'ala. Yang kedua, ini biasa nih manten-manten no li'idhari malaysa fil waqi, malaysa fil waqi. Cara gampangane pura-pura. Kadang-kadang manten anyar itu lebih banyak kepura-puraan, durung iso ditampilkan semua. Kadang-kadang nggih ngoten bapak-bapak mulai teko omah kadang-kadang pawatan. Cek ketok pegel, cetok apa ben dipijeti karo ibu-ibu. Ya. Nah ini memang fungsinya lita'arofu. Yang ketiga lah ini yang bikin saya pede ya. Lil wuku tadrijan. Untuk memahami tetapi secara bertahap. Jadi kita tidak mungkin memahami pasangan kita, kita tidak mungkin memahami anak kita, kita tidak mungkin memahami tetangga kita, itu ujuk-ujuk paham, tidak mungkin. Mesti butuh waktu tadrijan, pelan-pelan. Makanya saya tilikan itu menyadari. Nah, menyadari ini buatan tiba-tiba sadar di sini buatan. Tapi sebelum sadar kita harus paham. Lah sebelum kita paham, kita ngerti dulu. Di sini tahu. Dari tahu ini kita akan paham, dari paham akan timbul suatu kesadaran. Ini istilah Qur'annya pernah kepireng ya, ainul yakin, ilmal yakin, hakul yakin. Jadi kalau surat At-Takatsur ayat kelima itu kan ilmal yakin, itu di sini. Ilmal yakin. Di sini ada namanya ainul yakin. Wis paham ya tadi ainul yakin. Yang hakul yakinnya tidak di surat Takatsur, tetapi di surat Inna hadza lahuwa hakul yakin. Itu surat Waqiah ya. Surat Waqiah. Nah ini namanya hakul yakin. Lah wis hakul yakin biasanya wis amblas. Wis meh meninggal. Kadang-kadang sampai meninggal pun kita baru ngerti, oh ternyata bapak wingiku pasangan saya kemarin itu ternyata seperti ini ya. Oh ternyata istri saya kemarin itu ternyata seperti ini ya. Makanya fungsinya ini lil wuku tadrijan. Seorang popo belajar terus memahami masing-masing karakter dari laki-laki dan perempuan. Kalau di sini mungkin jenengan pun paham, pun tahu ya. Oh lanang ya kae, sing wedok ya kae. Lah kita mencoba sedikit paham. Kita belajar tentang struktur. Jadi dalam di Al-Qur'an disebutkan wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Sesuatu itu kami ciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam rangka apa? Yang pertama untuk membedakan bahwa kita ini memang diciptakan, bukan pencipta. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan, Allahul Ahad, Allahus Somad. Jadi tidak butuh pasangan sehingga semua yang diciptakan itu dalam bentuk berpasang-pasangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun tauhid kita, menanamkan keimanan kita bahwa kita itu ya memang selalu bergantung. Siapa yang digantungkan ya yang Maha Tunggal. Jadi kalau dari awal produk dari Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah beda, ini antara laki-laki dan perempuan. Ya kita coba paham. La'allakum tadakkarun. Jadi di Quran itu beda antara tadakkarun, tadabbarun, tafaqqahun itu beda. Yang dipakai untuk tafakkur itu beda dengan tafaqquh, berbeda dengan tadabbur. Kalau kita tafaqquh itu yang dipakai adalah qalbun, hati. Hati jangan diterjemahkan jantung, enggak. Al-Quran tidak pernah menyebut qalbun itu spesifik organ, enggak.
tetapi dia suatu karakteristik. Jadi ada yang menunjukkan dia sebagai jiwa, ada yang menunjukkan dia sebagai markas kebaikan, sebagai markas kekafiran. Itu namanya kolbun. Kalau kita berpikir, itu berarti yang dipakai adalah dimah, adalah otak. Jadi beda ya. Nah, yang dipakai ini adalah tadakkarun. Jadi tadakkarun, kembali lagi tadi, fasan ala fasni tafa'ala. Jadi piye-piye itu Al-Quran itu ya bahasa. Mau tidak mau ya kalau kita mengerti sedikit bahasa itu ya luwe penak. Jadi luwe menyerap. Nah kalau kita lihat struktur yang pertama, fisiknya yang paling atas jenenge kepala. Di dalam kepala ada otak. Bedanya sampai otak-otak. Jadi otak ini kalau dibelah antara bapak dengan ibu, memang ternyata berbeda ya. Kira-kira lebih besar yang mana, Bu? Lebih besar ibu. Ini bapak ditakoi. Bapak ya. Di sini harus ngalah, Bu. Memang otak laki-laki lebih besar. Ini antara 1,5 sampai 1,7. Ini laki-laki. Tapi kalau perempuan itu sekitar 1,3 sampai 1,4 ya. Tetapi besarnya otak ini ternyata tidak ada hubungannya dengan IQ. Tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Dan setelah diteliti Pak Ngapunten, kecerdasan itu ternyata diturunkan bukan dari jenengan, ternyata dari ibu. Memang kromosomnya X. Jadi kalau Pak Taufik anaknya gak spiro cerdas, berarti keliru boleh. Ya. Tapi tidak boleh diganti, makanya harus menyadari ya, harus menyadari. Lah otak ini ternyata di pusatnya itu ada namanya hipotalamus. Ada namanya hipotalamus. Jadi hipotalamus itu kecil seperti kacang gitu ya. Dia fungsinya macam-macam, tapi paling tidak kita harus mengerti 4 biar nanti dalam berinteraksi antara suami istri, antara saudara laki-laki, saudara perempuan itu tidak makan hati. Oh ternyata memang seperti itu ya. Yang pertama adalah fungsi keamanan. Jadi bapak itu memang mempunyai rasa melindungi yang lebih tinggi dibanding ibu-ibu. Jadi karakter asli dasarnya laki-laki itu memang mempunyai kelebihan ini di keamanan. Baik itu keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan macam-macam. Jadi kalau ada bapak-bapak ya, si orang iso mendatangkan keamanan untuk keluarga ya. Itu jalur disunat meneh ya. Jadi kalau misalkan perannya bapak tentang keamanan kok kurang, jangan harus merangsang, harus menstimulus ya, biar bapak itu keluar kelaki-lakiannya. Karena kalau Al-Quran itu memang beda, menyebutkan kapan dibilang dzakar, kapan dibilang unsa, kapan dibilang mar'ah, kapan dibilang ar-rijal. Itu kalau perempuan itu 3 ya. Imro'ah, ada istilah nisa, ada istilah apa Bu? Unsa ya. Lah kalau unsa itu berbicara tentang kelamin ya, tentang kelamin, tentang biologisnya, tentang jasad fisiknya ya. Lagi artinya ini letter itu artinya lembut ya. Lembut ya. Jadi nek ono unsa kok ora lembut berarti dia lembut ya. Lah ini balikannya dzakar. Kalau dzakar artinya apa Pak? Nah, biasa sampai ini Pak. Memang artinya keras Pak. Artinya keras. Kalau tidak bisa keras berarti bukan
bukan laki-laki. Butuh konsultasi ke dokter, artinya keras ya, artinya keras. Jadi kalau kadang-kadang bapak itu keras kepala, jadi dilunakkan dengan unsa. Makanya zauj itu saling melengkapi, saling mengisi antara kelebihan bapak dengan kekurangan ibu, kelebihan ibu dengan kekurangan bapak. Tetapi kalau bicara tentang maskulinitas, tentang feminisme, itu yang dibicarakan adalah nisa. Nah ini padanannya ar-rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tetapi kalau imro'ah tidak ada padanannya di laki-laki. Imro'ah itu di Al-Qur'an itu selalu ngapunten nggih, disebutkan untuk pasangan yang lagi tidak harmonis atau lagi berkhianat ya. Imro'atalut ya. Ada disebut satu Imro'ata Zakaria. Itu kan pasangan Nabi sakjane ya harmonis. Tetapi ternyata dilihat saat beliau mengatakan itu, beliau waktu nganggone pangeran. Nek bojone iku mandul. Begitu di aslahna, kami perbaiki rahimnya, berupa kata-kata, bukan imro'ah lagi, tapi sudah menjadi zauj. Jadi kalau zauj itu berarti harmonis ya. Tapi kalau imro'ah jangan mau Bu. Jadi ibu sing ono jenenge imro'ah. Ya. Selamatan ganti ora pasangannya tidak serasi biasanya ya. Kalau pakai istilah imron. Lah makanya beliau kan waktu itu sambat ya. Sama dengan Zakaria itu sambat. Jadi misalkan jenengan lagi sambat karo bapak lagi bengkreng jang perengan ngoten nggih, lagi enggak rukun, itu enggak pakai kata-kata zauj, tapi pakai kata-kata imro'ah. Nggone wis malam Jumatan meneh ganti zauj, ganti berpasangan meneh. Itulah indahnya bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, fungsinya yaitu untuk pusat makan dan minum. Dititeni Bu, ya dititeni. Bapak nek ambek jenengan polanya berbeda. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan jenengan pengen apa kayak imam sih ya. Kalau bapak sudah dikasih makan itu sudah aman. Sampai nyuwun apa mawon dah. Nggih. Memang begitu, tetapi kalau beliaunya lagi lapar itu temperamen, emosi tinggi. Kalau lesu sudah mesti naik dan lain-lainnya ya. Nah, yang ketiga itu di sini pusat tidur, ya, pusat tidur. Makanya nek tiyang jalan niku nggih niku wau. Begitu naruh badan sak nah, itu memang hipotalusnya 2,5 lebih tinggi, lebih besar, lebih dominan dibanding perempuan. Makanya ngapunten sudah suami istri itu pernah ada suami habis gitu terus nggak tidur, nggak ada toh, langsung bleksek toh Pak, gitu. Karena emang ini ya. Makanya kalau bapak habis pergi kemana-kemana begitu datang anak laki-lakinya datang, bisa ojo takut apa-apa, takut sudah makan apa belum. Kalau belum makan cepet-cepet dimakan ya. Yang terakhir adalah seksualnya. Jadi memang kalau hipotalamusnya lebih besar, itu ekspresif seksualnya juga lebih tinggi. Jadi kalau termasuk wanita yang terbaik itu yang tidak diminta oleh suaminya, tetapi yang menawarkan dirinya untuk suaminya. Paham maksudnya ya? Lalu jenengan tanglet sak pekan, sak minggu itu sakjane berapa kali kebutuhannya? Itu 3-4 kali Bu ya. Tanpa mandang usia. Kalau usia lebih muda ya bisa tiap hari, tapi 40 ke atas itu ya tetap segini ini ya. Terus caranya jenengan luwih semerap ya. Yang penting bisa
salurkan. Karena sekarang niku ngapunten nggih, di mana-mana banyak sarana seperti itu dan murah-murah, Bu. Saestu nggih. Kula praktek niku kadang-kadang enten pasien kula sakit kelamin GO sipil gitu, kula tangleti. Mas mari jajan teng pundi? Di daerah sana. Tak takoki kula sing ngisi pinten? 50.000. Saestu 50.000. Jadi hati-hati nggih, hati-hati ya. Di dalam otak juga ada namanya hipokampus ya. Atau corpus callosum. Jadi ini yang memisahkan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Tapi kalau hipotalamus lebih besar Bapak. Sekarang yang corpus callosum itu ternyata lebih besar miliknya ibu, lebih tebal istilahnya, lapisannya lebih tebal, sekitar 30%. Lah corpus callosum ini yang menjadikan ngapunten. Ibu itu punya sesuatu yang jenengan tidak akan bisa nandingi, Pak. Ada namanya multitasking. Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak hal. Ya saat masak, ya iso gandong bojo, ya gandong anak, iso nyusoni anak, iso kora-kora sembarang tinggal saged. Boten gandong bojone. Jenengan tidak bisa. Nah, makanya jenengan harus bersyukur betul ya. Punya ibu-ibu yang memang punya multitasking. Ini dalam rangka apa tadi itu? Dia menjaga anaknya, dia bisa mendidik anaknya, bisa mengamankan harta keluarganya, bisa membuat kedamaian untuk keluarga. Tetapi ini yang harus disadari oleh bapak-bapak, karena korpus callosumnya itu lebih tebal, dia ini berfungsi sebagai transmisi informasi. Jadi ibu-ibu itu punya cadangan kata-kata sekitar 5.000 Bapak, Pak. Kurang akeh gitu. Ada yang bilang 20.000 sampai 30.000, ada yang bilang 25.000 sampai 40.000. Wis tergantung jenengan milih pundi Pak Taufik ya. Sing 20.000 angsal, sing 50.000 ya angsal ya. Lah bapak-bapak hanya 5.000 sampai 7.000. Jadi kalau ibu-ibu itu mengekspresikan kelebihan korpus callosumnya, itu jangan diterjemahkan sebagai perempuan yang cerewet. Enggak, memang dia gitu mengekspresikan ya. Yang jadi problem bapak-bapak sekalian, ibu-ibu itu kalau mengekspresikan ini cerita sepanjang-panjang gitu, itu yang ditangkap oleh bapak-bapak itu kepengen digolekno solusi. Ternyata enggak, Pak. Enggak selalu. Ternyata dia hanya ingin cerita tok. Ingin curhat tok. Ya. Jadi jangan salah persepsi. Engko ternyata ibu-ibu cerita ngene, bapak yang kayak solusi, ibu-ibu ngamuk. Lho aku gak karepku njaluk solusi, njaluk rungokno tok kok. Dadi ben ora tukaran takok isih, Bu, sampai niki curhat apa njaluk solusi. Jadi begitu biar selesai ngomong, jenengan bisa memberi suatu solusi atau cukup mantuk-mantuk toh, okay? Yang paling penting ini, karena seberapa lama pun kita berhubungan dengan suami istri, kadang-kadang di sini juga kadang-kadang tidak paham. Yang kedua, ibu-ibu, bapak itu loadingnya lambat, gitu. Lambat Pak. Karena tadi itu korpus callosum jenengan itu saya juga itu tipis, jadi loadingnya butuh waktu. Lah itu kira-kira waktunya sekitar 10 menit Bu ya. Jadi kalau bapak-bapak datang dari rumah ya, jenengan berusaha nyambut dengan senyum, berusaha takok, bapak isi wajahnya tetep gono ekspresinya, itu maklumi. Entah dhisik sampai pinten 10 menit ya. Sama nek kepengin cerita masalah anake, kepengin apa, direm dulu, ditunggu 10 menit ya. Karena memang bapak loadingnya lambat ya. Yang ketiga adalah masalah hormon. Hormon. Lah hormon laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki itu yang dominan adalah testosteron.
Yang perempuan itu ada namanya estrogen sama progesteron. Dua hormon ini alhamdulillah dimiliki oleh ibu-ibu ya. Dua hormon ini salah satunya Bu untuk mempertahankan imunitas tubuh, untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Makanya ibu-ibu itu lebih tahan terhadap infeksi. Sami itu yang memberi harapan angka kehidupan itu lebih panjang. Jangan tinggali kan lebih banyak ibu-ibu janda-janda tua dibanding janda-janda tua. Nggih. Karena ini sama waktu zaman Covid itu lebih tahan ibu-ibu. Lebih banyak meninggal yang bapak-bapak ya. Karena emang imunitasnya lebih. Yang kedua, dengan adanya hormon ini ternyata pola infeksinya berbeda. Ini yang harus diperhatikan. Bapak itu paling banyak penyakitnya itu yang berhubungan dengan GI tract, ya. Gastrointestinal, saluran pencernaan. Yang kedua yang berhubungan dengan traktus respiratorius, berhubungan dengan saluran nafas, ya. Jadi ini yang paling banyak ya. Jadi saluran nafas, sungai pencernaan. Karena bapak lebih sering terpapar, lebih sering makan tidak terlalu disiplin, makanya pola makannya diatur. Pola komunikasi dengan interaksi orang yang merokok, orang yang polusi dan lain-lain diatur. Tetapi kalau ibu-ibu itu lebih banyak saluran kencing, ISK Bu, infeksi saluran kencing. Kenapa kok bisa? Yang pertama faktor predisposisinya memang anatominya berbeda. Laki-laki saluran kencingnya itu jauh lebih panjang, sekitar 6-12 cm. Nah, perempuan itu pendek, 3-4. Uretranya itu loh Bu, saluran kencingnya. Nah, itu yang membuat gampang infeksi. Lah carane pripun iki ngapunten nggih biar kita bisa mengambil langkah preventif ya. Yang pertama ini yang kadang-kadang para ustadz itu sungkan nyampe ke. Tapi saya nggak sungkan karena saya dokter, tidak ada yang tidak tanda kutip kata-kata purno tidak ada ya. Jadi Rasulullah itu ada di dalam satu hadis ya. Paling lama memotong bulu kemaluan itu paling lama berapa hari? Dalam hadis paling lama 1 minggu. Bapak pinten? 1 minggu, 1 bulan ya. Ternyata hadisnya boten 40 hari yang paling lama. Jadi waktu paling lama untuk membersihkan bulu kemaluan itu paling lama 40 hari. 40 hari gelem gak gelem disikat, dirisiki ya, dicukur ya, cukur. Karena itu sumber banyak masalah. Yang kedua ibu-ibu ngapunten, pakai celana dalam itu jangan yang ketat. Ini mengganggu potensi untuk ini ya. Jadi cari celana dalam yang longgar. Yang ketiga, ibu mau gak pakai celana dalam, wis tepat loh. Soalnya bapaknya pun pensiun. Yang ketiga ya cari jenis celana dalam yang bisa menyerap keringat. Tidak harus mahal, tapi pilih. Oh ini jenis kain yang tidak bisa menyerap keringat, ini yang bisa menyerap keringat. Terus nyata nih sumup, empuk, jangan tidak milih yang tidak bisa menyerap keringat, wah itu lembab banget, sumber penyakit. Yang terakhir itu kalau membersihkan alat kelamin terutama ibu-ibu itu tidak usah pakai pembersih yang aneh-aneh. Sebenarnya cukup pakai air yang bersih ya. Tidak usah pakai pewangi Pak. Yang keempat adalah cara menyikapi kalau menghadapi stres ya. Stres. Kalau tanglet Ibu, kira-kira Nabi Muhammad itu pernah dapat tekanan yang luar biasa bukan? Berkali-kali ya, berkali-kali.
Tetapi cara menyikapinya laki-laki dan perempuan memang beda ya. Kalau laki-laki itu menarik diri ya. Menarik diri. Kalau jenengan masih emot ya, bagaimana Rasulullah SAW waktu beliau menerima wahyu ya, itu beliau bilang apa Pak? Zamunini, selimuti saya adalah satu kata-kata yang jarang disampaikan oleh asatid ya. Lakot khosyitu nafsi, selimuti aku, saya benar-benar merasa sangat-sangat khawatir. Lakot khosyitu nafsi, pakai kot itu betul-betul lam juga lam taukid, kotnya juga kot taukid. Saya benar-benar diliputi oleh rasa yang sangat-sangat gundah gulana, sangat gelisah. Nah ini hebatnya Ibu Khadijah ya, Ibu Khadijah. Beliau tidak ikut drodok, tidak ikut cemas ya, tidak melu gugu, tidak ikut panik ya. Beliau sudah cukup menyelimuti dan beliau mengucapkan kalla wallahi la yuhsikawahu abadan. Sungguh engkau tidak akan pernah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sedih. Ini kunci Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi memang rata-rata laki-laki itu kalau punya masalah, dia ingin menyendiri sendiri. Gak usah ditakoi macam-macam. Biarkan dulu. Kanjeng Nabi itu dapat wahyu saat usia 40 tahun, sudah dewasa. Tetapi juga namanya tadi itu saya bilang a'rad basyariyah itu selalu dimunculkan. Sisi-sisi kemanusiaan itu kita ambil sebagai suatu contoh ya. Dan kalau bapak-bapak lagi gelisah, lagi sedih, maka langkah yang harus dilakukan oleh ibu-ibu adalah jangan menambah, cukup biarkan aja ya Bu, biarkan aja sambil dimotivasi. Innaka latasilur rahim. Ibunda Khadijah menyebutkan keistimewaan Rasulullah di tengah-tengah masyarakat. Engkau wahai Nabi, engkau wahai Muhammad, engkau wahai suamiku adalah seorang yang suka bersilaturahmi. Watakirul diyaf, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu melepaskan dari kegundahan orang-orang. Jadi setelah kita menenangkan pasangan kita, bapak suami kita, maka kita ungkapkan bahwa bapak ini punya kelebihan ini loh, punya kelebihan. Gak usah khawatir, bapak mesti dapat penolong. Karena rata-rata karena saking sayangnya seorang ibu, itu kepingin dikandani karo bapak-bapak. Aku kandhanono, aku iki garwamu, sigarane nyawamu. Kandhano, masalahmu ya masalahku. Maunya ibu seperti itu, niatnya wis apik, tetapi caranya mungkin kurang benar. Jadi biarkan laki-laki yang mendapat masalah itu, nanti kalau beliau itu sudah mempunyai solusi, itu gak usah ditakoki, mesti cerita dewe. Ya. Itu memang menjadi prinsip laki-laki karena tadi hipotalamusnya itu lebih besar, dia mempunyai rasa tanggung jawab lebih besar. Terus kelemahan laki-laki karena seperti itu, dia tidak mau dikritik oleh pasangan. Padahal ibu kosakatanya banyak sekali, lebih gampang mengkritik. Lah itu makanya ujung-ujungnya ya kita harus menyadari. Jenenge khilaf itu ya setiap saat khilaf, tapi jangan sampai itu menjadi beban. Ojo sampai menjadi sumpeke hati. Aku wis dadi soleh, katanya bojoku sik kurang ajar. Karena tadi kurang menyadari ya. Jadi kalau istilah psikologisnya itu man cave ya. Man cave, dia menarik diri. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan itu dia akan mengungkapkan semuanya. Kalau dia punya masalah itu mengungkapkan semuanya, mengekspresikan semuanya. Lah ekspresinya ini Bu, ngapunten nggih. Sudut mata laki-laki, retina itu dia lebih lincip. Sehingga kalau laki-laki jenengan pandang ya,
itu dia paling kuat berapa detik Pak jenengan disawab bojone? Hanya 30 detik Pak, 30 detik sama 60 detik. Jadi ojo diseneni sampai lagi ngomong bapaknya nyawas kedep atur-atur dolanan HP lanan, jangan, memang dia tidak akan kuat. Dia tidak bisa menatap matanya pasangannya. Paling pol 3 doso sampai 60 detik, hanya setengah sampai 1 menit ya. Jadi bukan karena dia tidak ganti, boten wis dikandani gak kalau gatekno boten, memang dia tidak bisa. Jadi kalau bapak-bapak dituturi jenengan dijak ngobrol, kok gak gelem nyawang ngeten Bu, wis ben wae, memang seperti itu ya. Memang sudut matanya itu yang tidak bisa menfokuskan ya. Yang ketiga, laki-laki itu biasanya fokus pada penyelesaian masalah, fokus pada masalah. Sehingga kadang-kadang itu dia tidak terlalu komprehensif, tidak bisa melihat sisi yang lain. Beda dengan ibu-ibu, dia bisa melihat detail. Jadi ini bisa detail. Dan ini untuk bapak-bapak jenengan kudu gelem nerimo masukan dari ibu-ibu. Dalam sejarah kita pernah mendengar kisah tentang Ummu Salamah pada peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kalau nggak salah tahun ke-6 Hijriah gitu. Di saat itu Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabat mau berangkat umroh, tetapi di tengah jalan dicegat ya, dihalangi agar tidak melanjutkan perjalanan, sehingga terjadi nego-nego, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Poin-poin dari perjanjian Hudaybiyah itu tidak ada yang menyenangkan orang Islam, tidak ada yang menguntungkan secara logika untuk para sahabat, sehingga sahabat-sahabat itu gelo. Bayangkan Nabi yang afdalul khalqi mawon Pak digelani nggih. Pemane jenengan nek ketua pimpinan cabang digelani anak buahnya ora usah digubris ya. Nabi aja afdalul khalqi ya seperti itu namanya sisi-sisi kemanusiaannya. Karena para sahabat itu gelo terhadap Nabi, kok gelem Nabi seakan-akan tanda-tanda kutip itu diakali oleh orang-orang Quraisy. Sehingga saat Nabi memerintahkan untuk menyembelih hewan untuk dam sama untuk tahallul, itu semua sahabat Nabi tidak ada yang nurut. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang nurut, sehingga Nabi gundah gulana. Beliau pulang ke kemah istrinya, sama Ummu Salamah ditanyai ada apa wahai Rasul, beliau cerita, sehingga Ummu Salamah karena tadi ini lihat. Perempuan itu Pak bisa melihat dari sudut yang tidak bisa kita lihat. Jadi ibu-ibu itu istimewanya seperti itu. Dia bisa melihat sudut yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki. Rasulullah minta orang-orang jalur pendapat, dikai pendapat ya. Pendapatnya apa? Pendapatnya yang tidak pernah terlintas oleh seorang nabi. Wis jenengan Rasul pergilah ke lapangan ya, sebelahlah binatang itu, jenengan minta sahabat yang lain suruh nyukur. Terus Rasulullah melakukan itu. Nah, akhirnya liane sahabat ya orang kepenak tau Nabi wis nyembelih, Nabi wis cukur rambut, akhirnya lain-lainnya juga ikut. Jadi kadang-kadang kita merasa laki-laki sudah punya titel, punya kedudukan, punya koyo-koyo wawasannya paling towo, sehingga tidak mau menerima masukan dari para ibu-ibu. Ada sudut-sudut tertentu yang kita tidak bisa melihat, tetapi ibu-ibu bisa melihat ya. Ini keistimewaannya wanita yang tidak dipunyai oleh bapak-bapak ya. Yang keempat ya, karena para ibu itu bisa melihat secara detail ya, bisa secara detail, sehingga dia lebih rawan stres, lebih rawan stres ya. Jadi faktor psikologisnya dia lebih lemah dibanding para bapak-bapak. Sehingga ini ibu-ibu ya, karena memang ibu-ibu itu lebih banyak main perasaan, sehingga psikologisnya lebih rawan, lebih rapuh, butuh penguat.
Jadi kondisi apapun, satu intinya jangan pernah mengikuti perasaan. Ada satu kunci mungkin sebelum saya tutup untuk dialog ya. Jenengan bisa buka dalam surat An-Nisa ayat 19. Di ujung ayat itu disebutkan wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka bil ma'ruf. Jadi kata-katanya di situ bil ma'ruf. Bukan bi ihsan, Pak. Ya ibu-ibu, bukan bi ihsan. Kalau kita ke orang tua itu wabil walidaini ihsana. Ihsana itu ya orientasinya sudah di atas. Tapi kalau ma'ruf itu ma'ruf sing diketahui. Wis pergaulilah istrimu, pergaulilah suamimu kaya umume wong. Enggak usah terlalu istimewa ya. Pokoknya umume wong bojone diapake ya siku sampean melu ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Di situ pakai fa ya. Fa in karihtumuhunna. Fa iki berarti tiba-tiba dalam saat kita mempergauli, berkomunikasi dan lain-lain, tiba-tiba kita nggak seneng ya. Fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun ya. Di sini khairun itu pakai nakiro ya. Khairun dikene ditambah maneh katsiro ya. Iki ayat kula paling seneng, Bu. Jadi ini pasangan kita satu aja yang tidak kita senengi itu aku akan mendatangkan khair. Khair itu ulama ono sing ngarteke kebaikan agama. Tetapi ono sing ngarteke khair itu dunia. Ono sing ngarteke harta. Semuanya bisa, memang artinya seperti itu. Iso diartekno dunya. Dadi nek jenengan bojone kurang apik, iku biasane ku luwih sugih ya. Dunyane luwih akeh. Ya iso karena sampean memahami ayat ini ya. Nek sampean memahami engko agamaku luwih apik, yo tetap namanya khairon. Di belakangnya katsiro. Jadi apapun pasangan kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jangan berpikir untuk mengganti ya. Makanya ayatnya lita'arofu, saling memahami, saling menyadari, sehingga nanti kita timbul kesabaran, sehingga kita timbul kebijaksanaan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada dialog dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, monggo. Monggo. Nggih, monggo ibu-ibu. Monggo ibu-ibu kalau mau tanya. Di minuman jahe itu salah satu minuman yang nanti ada di surga. Yang kedua, minuman jahe untuk saluran nafas ya. Itu sudah diteliti, memang dia berfungsi untuk relaksasi, untuk melonggarkan nafas ya. Jadi kalau orang yang punya asma, punya alergi di saluran nafas, itu bagus minum. Tapi kalau bisa jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Kalau misalnya kita pakai gula ya pakai gula merah. Ya pakai madu, Bu. Ibu-ibu harus sedia madu. Tahu khasiatnya, Bu? Jangan boten di Kak, madu itu khasiatnya banyak sekali. Jadi di madu itu ada salah satu kandungannya yang namanya timokinon. Itu sebagai imunomodulator, sebagai pemicu imunitas ketahanan tubuh yang meningkat. Madu yang asli itu bisa dicampur apa aja. Dicampur makanan boleh, campur minuman boleh. Ada pertanyaan, Pak? Monggo, Pak. Oke, peti konangan karakternya. Oke, monggo Bu, monggo. Kalau jahe dapat melonggarkan nafas, apakah tidak mengganggu lambung? Tidak
Jadi apakah jahe tidak mengganggu lambung? Jadi lambung itu nama organ. Dalam satu organ itu penyakitnya macam-macam. Ini yang jadi salah persepsi itu, orang bilang mah. Jadi ngasih merap mah itu apa? Mah itu basa apa? Sampai gak kroso dicocol lonto sak mono lawase nggih. Mah itu ternyata bahasa Belanda, Bu. Yang artinya lambung. Lonto itu kejem nggih. Ninggal bahasa ke kita juga yang berhubungan karo penyakit ya. Sama flek itu juga bahasa Belanda. Flek itu artinya lubang. Lubang yang ada di paru, basa Londo. Lah kalau yang dimaksud jenengan sakit lambung yang berhubungan dengan asam lambung, ya, jahe tidak mengganggu asam lambung itu. Ya. Sama kalau jenengan punya tukak lambung, lambungnya luka atau lambungnya erosi, sama jahe juga tidak mengganggu tukak lambung. Dengan catatan dalam porsi yang sewajarnya. Plus tadi itu ojo ditambahi embel-embel. Biasanya jahe tambah opo itu kadang-kadang yang tambahannya itu yang membuat iritasi di lambung. Yang kedua, struktur paru laki-laki dan perempuan itu ternyata memang berbeda ya. Walaupun secara visual sama, tetapi antara ukuran dan mekanismenya berbeda. Makanya orang asma itu lebih banyak pada orang wanita ya. Itu karena memang ada perbedaan antara struktur mekanisme kerja yang ada di laki-laki sama perempuan. Walaysad dzakaru kal untha. Ada ayat lain yang harus kita jadikan pegangan. Wala tatamannau bima faddalallahu ba'dakum li ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi. Jadi bapak yang punya kelebihan, ibu yang punya kelebihan. Ojo saling kepingin. Karena sekarang itu banyak budaya kepingin mengambil peran laki-laki, mengambil peran perempuan. Islam mengajarkan ada persamaan kedudukan, tapi juga ada perbedaan kedudukan. Persamaan laki-laki dalam Islam terhadap perempuan itu dalam 4 hal, Bu. Yang pertama adalah aslul khilqah. Jadi awal penciptaan manusia laki-laki dan perempuan itu sama, min nafsi wahidah. Yang kedua adalah aslul ubudiyah. Ibadahnya ya podo ya. Yang ketiga adalah aslut takalif asyariyah. Beban taklif syar'i itu podo lanang karo wedok. Yang keempat adalah aslul hukuk wal wajibat. Haknya sama, kewajibannya sama. Jadi aspek laki-laki ada, aspek perempuan beda. Emansipasi harus diletakkan pada yang tataran tadi itu. Mana yang memang menjadi tugasnya laki-laki, mana menjadi tugasnya perempuan. Di dalam Al-Quran yang jenengan lihat itu ada tipe-tipe wanita. Oh, ada tipe yang pejuang. Ada tipe yang memang intelektual. Ada tipe perempuan itu yang dalam tanda kutip kurang bagus, penggoda laki-laki. Emang ada? Siapa, Bu? Tipe terkenal lagi? Tipe ya, pelakor janjangnya. Nah, siapa tipe perempuan yang di dalam Al-Quran itu siapa? Laki-laki langsung hafal. Al-Quran tidak menyebut nama. Imro'atu Aziz ya. Jadi di dalam riwayat memang disebutkan nama, tetapi itu hebatnya Quran. Kalau seseorang itu ono sisi kebaikannya, biasanya tidak disebut nama. Ada juga tipe penghasut seperti istrinya, tukang gosip, sinten? Istrinya Abu Lahab, ya, yang membawa kayu bakar ngompori ya. Jadi Al-Quran memberi tipe-tipe itu dalam rangka apa? Dalam rangka saya ini tipenya ini, tipe ini. Ada beberapa ulama ibu-ibu sekalian, kenapa istrinya Nabi itu ditakdirkan banyak.
Itu masing-masing istri Nabi itu mewakili karakter-karakter perempuan sak dunia. Tinggal jenengan nyari, oh saya ini seperti karakternya Ibu Khadijah, oh saya ini seperti karakternya Ibu Aisyah, oh ini saya ini seperti karakternya Ibu Hafsah. Itu dicari. Oh saya pencemburu. Bapak-bapak, jadi kalau istri jenengan itu pencemburu, ini menurut jurnal ilmiah ya, perempuan yang cemburunya besar itu ternyata tingkat kecerdasannya juga besar. Jadi kalau jenengan punya istri yang cemburuan, bahagialah, karena anak-anaknya insya Allah cerdas-cerdas, karena tadi yang menurunkan kecerdasan dari ibu-ibu. Tadi jenengan diketok diarani cerdas, Bu, sering-sering. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Monggo. Nah, gini, pekerjaan kita adalah perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran ada sebuah penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi, ada sekali lagi, pengajian kita alhamdulillah membahas tentang persamaan dan perbedaan laki perempuan. Dalam surah Al-Quran, sebuah penggalan ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum harsul lakum. Segini aja, udah sambung. Ya. Istri kamu adalah ladang bagi kamu. Artinya istri adalah diposisikan sebagai ladang. Ini dari pengertian di penjelasan singkat saja ingin menunjukkan bahwa seseorang perempuan akan melahirkan bayi laki-laki misalnya, atau perempuan, tergantung kepada bibit yang ditanam. Ibaratnya sebuah ladang tidak akan tumbuh pohon pisang kalau petaninya yang ditanam adalah pohon kurma misalnya. Jadi apa yang tumbuh di ladang itu tergantung kepada apa yang ditanam oleh petaninya. Kalau kita kaji dari sisi dari tataran faktualnya, bahwa perempuan akan melahirkan anak laki-laki kalau suaminya memberi benih laki-laki. Kalau seorang perempuan atau istri melahirkan anak perempuan atau laki-laki tergantung kepada benih yang ditanam oleh perempuan. Nah, yang ini saya tanyakan, gimana penjelasan atau pencerahan dari Sahabat Gerindra mengenai proses ini. Terima kasih. Terima kasih. Nisa hukum hartul lakum, yang dipakai tadi kata-kata nomor ini nisa, ya. Bukan yang dibicarakan aspek biologi, ya. Nisa itu kalau laki-laki maskulinitasnya, kalau perempuan feminismenya, peran sosialnya, ya. Jadi sudut pandangnya bukan dari aspek laki-laki, bukan aspek perempuan dari fisiknya, tetapi dari perannya, ya. Dari situ kita bisa memahami, walaupun setelah itu disebutkan hartun, ya, ladang, artinya peran ini itu yang diutamakan. Dan secara medis itu Bapak Ibu sekalian, genetik itu ternyata hanya 40-60%, ya. 40-60% itu genetik. Masih ada peluang yang lebih besar, ya. Kalau jangan pas 40%, ya ada 60% yang di luar faktor genetik, faktor lingkungan, faktor pengajaran. Makanya ada istilah epigenetik. Sehingga Rasulullah menyebutkan dirinya ad-dabani robbi fa ahsana ta'dibi. Aku iso dadi punya akhlak yang baik itu ya karena di itu proses terus, karena diajari oleh Robbu. Sehingga proses pengajaran itu yang harus belajar terus, dan ini suatu forum yang bagus sekali. Ad-dunya mal'unun, dunia itu selalu dilaknat, kecuali hanya dua status, aliman atau muta'aliman. Dan jenengan boten saged jadi status orang yang alim, paling enggak muta'aliman, statusnya orang yang selalu menuntut
ilmu. Lah kalau yang yang difokuskan, oh ini nanti anakku jadi lanang, itu memang benar, yang punya peran adalah laki-laki karena laki-laki punya XY. Tetapi nanti kalau ini yang jadi perempuan, ya nanti yang laki-laki juga yang disalahkan. Jadi tidak ada menyalahkan jenis kelamin ke perempuan. Anak limo wedok kabeh, tetep iku sing salah sinten? Tetap salah bapak, gak iso dadekno lanang. Ini di luar peran. Makanya istilah-istilah Al-Quran itu emang beda, Pak. Mana kholaqo, mana ja'ala, mana fatoro, mana bada'a, itu berbeda. Kapan disebutkan kholaqo itu kita tidak ada peran, ya. Wa min ayatihi an kholaqolakum min anfusikum aswaja. Berarti kholaqo sak perlu kitab. Tetapi ayat selanjutnya wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Rasa cinta, rasa rahmah itu ya peran, kita harus memberi peran. Orang seorang peran itu tidak ada. Jadi kata-kata itu memang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau melihat ladang, yaitu butuh kerjasama antara laki-laki dengan perempuan. Gak iso sing nyangkul tok harus berperan dominan, enggak. Yang perempuan juga harus mempunyai peran dominan. Jadi begini, biar ibu-ibu yang belum nikah kan enggak ada ya. Jadi kadang-kadang ekspresi ibu-ibu itu nyayang bapaknya, biasanya kan ngelus-ngelus kepala, ngelus-ngelus wajah, ngelus-ngelus dada, itu ekspresi. Itu nih maksudnya nyenggol-nyenggol itu Bu ya. Itu untuk laki-laki nggak pengaruh, ada efek. Ternyata laki-laki itu tidak senang dilus-lus kepala lama-lama, enggak. Yang kepingin dilus cepet-cepet ya kepala itu. Iya memang gitu, harus fokus. Maka tadi itu fokus. Nah bapak yang salah persepsi ala pembawa itu ngelus-ngelus kepala kiri, itu harus tanggap juga. Memang itu ekspresi seorang wanita. Jadi kalau usah sungkan-sungkan tangannya diarah ke wae meni ya. Makanya ini butuh kesadaran. Nah, kesadaran itu ya memang butuh ilmu. Ilmu yang butuh ngaji, butuh terus-menerus. Jadi jangan bosan di ta'arofu. Karena tadi itu fungsinya adalah liluwuku tadrijan, bertahap. Begitu kita sudah mengenal pasangan kita, ternyata malaikat maut datang. Tapi orang popo kita statusnya tadi mu'aliman, aliman atau muta'aliman. Jadi konteks yang dalam ayat itu Pak adalah dari sisi peran sosial. Jadi bukan peran biologis, tapi karena memakai kata-kata nisa, bukan pakai kata-kata dakar atau unsa. Jadi penekanannya adalah peran sosialnya. Siapa yang memegang cangkul, siapa yang menjadi lahan, harus ada sama-sama kerjasama. Masih ada waktu, Pak? Satu lagi, cukup gitu. Jadi sebagai inti Bapak Ibu sekalian, tolong dipegang betul surat An-Nisa tadi ayat 19. Itu menjadi motivasi kita bahwa pasangan kita itu tidak sempurna. Kalau kita tahu pasangan kita tidak sempurna, maka tugas kita adalah melengkapi. Di ayat berikutnya itu tadi kan antum libasul lahum. Kamu itu sebagai baju, sebagai penutup aurat. Jadi kelemahan ibu-ibu karena dia punya kosakata yang banyak. Kalau kumpul dengan ibu-ibu yang lain, jangan pernah membuka atau menceritakan kelebihan suami. Mungkin saya menceritakan kelebihan suami, si sampai jangan ngomong loh Bu, engkau mengagumi suami jenengan, ya. Jadi hati-hati, jangan pernah cerita sing aneh-aneh ya. Kalau dipegang betul ada masalah, ingat-ingat surat An-Nisa ayat 19 ya. Saya kira demikian yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada jenengan sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat
untuk kita sendiri dan kepada untuk keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.